Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulia Rahman dengan NIM 4012211134. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dalam mendorong tata kelola perkebunan yang baik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini tentang perkebunan hadir sebagai respon terhadap tantangan dan dinamika di sektor perkebunan Indonesia. Sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama sebagai penghasil devisa, kemudian pencipta lapangan kerja, serta penggerak pembangunan daerah. Namun, praktik tata kelola perkebunan di Indonesia ini seringkali menghadapi berbagai persoalan, seperti konflik agraria, perizinan yang tumpang tindih, kerusakan lingkungan, serta adanya ketimpangan penguasaan lahan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 diharapkan mampu menjadi kerangka hukum yang kuat untuk memperbaiki tata kelola sektor ini. Nah, yang pertama, aspek legalitas dan kepastian hukum dari undang-undang ini yaitu memperkuat aspek legalitasnya dalam penyelenggaraan usaha perkebunan melalui pengaturan perizinan berusaha, kewajiban perusahaan untuk memenuhi standar lingkungan serta larangan untuk membuka lahan dengan cara yang membakar. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Pengusaha perkebunan diwajibkan untuk memiliki hak guna usaha atau HGU, kemudian izin usaha perkebunan atau IUP sebagai dasar operasional yang membantu untuk menerbitkan usaha itu ilegal atau tidak sesuai tata ruang. Nah, kemudian ada perlindungan terhadap petani dan keadilan sosial. Undang-undang ini juga berupaya melindungi petani kecil dan mendorong kemitraan antara perusahaan besar dengan petani plasma. Dilakukan melalui kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas lahan. Namun dalam praktiknya implementasi aturan ini seringkali belum optimal. Banyak perusahaan yang belum merealisasikan kewajibannya terhadap pembangunan kebun masyarakat dan pengawasan dari pemerintah daerah juga masih lemah. Nah, yang ketiga ada pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam usaha perkebunan. Misalnya, ada larangan membuka lahan dengan membakar hutan, serta kewajiban menyusun dan melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Itu penting dalam menekan dampak negatif terhadap perkebunan terhadap lingkungan. Meskipun begitu, pelanggaran lingkungan oleh perusahaan perkebunan masih kerap terjadi, terutama pembakaran lahan. Untuk sanksi administratif dan pidananya sendiri memang diatur dalam undang-undang ini, tetapi pelaksanaannya masih belum konsisten. Kemudian yang keempat ada transparansi dan partisipasi publik. Undang-undang ini juga mengatur perlunya transparansi dalam perizinan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan usaha perkebunan. Namun, lagi-lagi dalam praktiknya, akses informasi masih terbatas dan proses partisipasi seringkali bersifat formalitas. Hal ini menyebabkan masyarakat, terutama komunitas adat dan lokal, sering tidak dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait lahan mereka. Nah, yang kedua itu ada bagaimana dampak dan atau kemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.
Undang-undang ini merupakan regulasi penting yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor perkebunan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berdaya saing. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 dengan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan lingkungan, hak-hak masyarakat, serta peningkatan daya saing industri perkebunan nasional. Dalam implementasinya, undang-undang ini membawa sejumlah dampak dan kemanfaatan, baik dari sisi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun tata kelola. Nah, yang pertama, adanya dampak terhadap penguatan tata kelola perkebunan. Salah satu dampak utama dari undang-undang ini yaitu peningkatan struktur regulasi dalam sektor perkebunan, khususnya terkait perizinan dan kepastian hukum. Hal ini membantu mengurangi praktik ilegal seperti perambahan kawasan hutan yang membuka perkebunan tanpa izin yang sering terjadi. Kemanfaatannya, para pelaku usaha ini memiliki acuan hukum yang jelas dan pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan perkebunan ini, termasuk pengendalian luas lahan dan produksi. Kemudian ada kemanfaatan ekonomi yang meningkatkan pendapatan dan daya saing. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk pengembangan usaha perkebunan yang produktif dan kompetitif. Dengan adanya regulasi yang mendukung investasi dan inovasi, sektor ini tumbuh cukup pesat, terutama komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao. Pemanfaatan lainnya yaitu terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan masyarakat desa sekitar wilayah perkebunan, serta peningkatan pendapatan para petani, terutama apabila mereka yang tergabung dalam skema kemitraan dengan perusahaan besar. Namun mungkin manfaat ini belum merata karena masih banyaknya petani kecil yang masih susah untuk mendapat akses terhadap pembiayaan, bibit unggul, dan pasar. Kemudian ada dampak sosial, peningkatan keadilan dan pemberdayaan petani. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan besar untuk memberdayakan petani dan masyarakat sekitar melalui pola kemitraan, termasuk untuk pembangunan kebun masyarakat yang minimal 20% dari lahannya. Ini bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan sosial dalam struktur penguasaan lahan dan hasil produksi. Di sisi kemanfaatannya, ini memberikan peluang bagi petani untuk memperoleh pendapatan tetap dan transfer pengetahuan serta teknologi. Namun, saat ini dampaknya masih bergantung pada yang terjadi di lapangan, yang pada beberapa kasus kemitraannya tidak berjalan secara adil dan kontrol terhadap harga masih dikuasai oleh perusahaan inti. Kemudian ada dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan, seperti yang sudah saya sampaikan di atas sebelumnya. Dalam praktiknya juga pelanggaran terhadap aturan lingkungan masih terjadi dan penegakan hukum belum cukup untuk memberikan efek jera terhadap yang merusak. Dan yang terakhir yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yaitu undang-undang ini mendorong terciptanya sistem informasi perkebunan nasional, serta mewajibkan pelaporan kegiatan usaha secara berkala, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pemerintah dalam pengembangan kebijakan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.